Dan juga ini di halaman rumah Pak Ujang ini banyak banget foto Paduka Presiden, terus juga Ratu Hajah Siti Dewi Roro Kidul. Assalamualaikum Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan ini di dalam rumahnya itu ya ada foto presiden kita, Bung Karno, dan juga itu Ibu apa Pak? Kalau ini orang yang terdekat sama beliau, pendiri PNI Pak, namanya Ama Raden Prawira Sasmita dan Umi Siti Mogaya. Umi Siti Mogaya ya sebagai kakek saya, uyut saya. Uyut Bapak. Iya. Ini banyak banget, ada beberapa foto Paduka Presiden dan juga Ratu Hajah Siti Dewi Roro Kidul ya Pak ya. Iya. Bahkan di sebelah sini ya teman-teman bisa lihat tuh paling banyak itu foto Paduka Presiden Bung Karno. Ada satu itu bersama Ratu Hajah Siti Dewi Roro Kidul, ada ya lagi pakai jas, terus ada Ibu Inggit ya, terus ada Prabu Siliwangi, dan kita ke sebelah sini ini ada banyak foto-foto Prabu Siliwangi, para karuhun-karuhunnya orang Sunda. Ada Wali Songo juga. Ini foto siapa Pak ini Pak? Itu waktu teman saya waktu di Jerman itu Pak. Yang ini? Iya. Oh, waktu kecil. Oh, udah kecil di Jerman. Iya. Oh, Bapak sempat tinggal di Jerman juga? Iya, waktu kecil itu cuma jalan-jalan aja. Oh iya siap. Terus banyak juga Asmaul Husna ya Pak ya? Iya. Oke. Pak, ini kan lagi rame-ramenya sekarang nih Pak tentang pemilihan presiden di tahun 2024. Iya. Nah, karena kebetulan Pak Ujang ini kan sering tawasulan. Ya, saya pernah juga waktu malam-malam di rumah yang dulu tuh Pak. Iya. Ada cahaya gilang gumilang. Iya. Kata Bapak itu kan pertanda bahwa Paduka Presiden Soekarno itu singgah di rumah Bapak. Iya. Datang di rumah Bapak. Iya, betul Pak. Iya. Bapak ya mungkin bisa dikatakan orang terdekat sama Bapak Paduka Presiden, sama rohnya gitu ya Pak ya. Betul Pak ya. Pernah nggak bilang ke Pak Ujang atau misalkan amanah ke Pak Ujang siapa yang bakal menjadi Presiden Republik Indonesia itu Pak? Iya. Dulu dia sewaktu datang ke saya Pak ya, rohnya itu dalam mimpi untuk calon presiden di Indonesia nanti nggak akan tahun berapa yang akan jadi. Kemungkinan Indonesia itu udah waktunya dipimpin dari Yong Sunda, katanya itu Pak. Yong Sunda, namanya Yong Sunda ya, dari Tatar Sunda kemungkinan itu Pak, gitu. Dari orang Sunda kan itu yang udah waktunya. Nggak tahu tahun berapa jadinya, nggak tahu kapan jadinya. Yang penting nanti bakalan ada orang dari Sunda akan menjadi pemimpin itu Pak. Jadi mungkin dari tanah Pajajaran. Dari Sunda, itu, Pak, orang Sunda yang bakal menjadi presiden Republik Indonesia yang membawa kejayaan Indonesia, negara Indonesia ini. Iya. Karena kebanyakan emang presiden sekarang itu kebanyakan dari Jawa ya Pak ya. Iya betul Pak. Contohnya Pak Soekarno dari Jawa, Pak Soeharto dari Jawa. Pak Habibie emang beliau itu orang mana ya, orang Makassar atau orang Makassar apa, gitu, ya Pak, salah gitu ya. Terus Kiai Haji Abdurrahman Wahid dari Jawa juga, Ibu Mega udah jelas itu anaknya Presiden Soekarno. Iya betul Pak. Bapak SBY dari Jawa, Bapak Jokowi termasuk Bapak Jokowi dari Jawa. Nah, sekarang banyak juga calon yang dari Jawa, contohnya Prabowo, Ganjar Pranowo. Nah itu ada satu orang Sunda. Iya betul Pak. Bapak Anies Rashid Baswedan itu berasal dari Kuningan, Jawa Barat. Apakah Pak Anies yang dimaksudkan Bung Karno tersebut yang bakal menjadi presiden atau gimana Pak? Kalau masalah itu saya belum tahu ya Pak ya, di luar dugaan saya ya. Mudah-mudahan dari saya sebagai rakyat kecil ya Pak ya, sebagai rakyat kecil, tukang nanam apa gitu di ladang orang lain, siapapun yang akan menjadi pemimpin Indonesia, yang penting dia itu menjadi orang amanah. Biar tahu rakyat yang di kampung itu gimana keadaannya, itu aja Pak. Saya mah kalau ya mudah-mudahan kalau seandainya Pak Anies sekarang di tahun 2024 ya Pak ya, dia terpilih sebagai presiden, bahwa itu mungkin bersejarah. Apa disebut bersejarah? Bahwa orang Sunda itu ada yang menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Bukan saya misalnya mendukung salah seorang, cuman saya
mendoakan Iya. sebagai kalau Pak Anies itu terpilih jadi presiden, mudah-mudahan dia itu sebagai presiden yang amanah. Oke. Sebenarnya dari Tanah Sunda juga pernah ada yang menjadi wakil presiden. Iya. Yang orang situ aja itu Itu Pak. ya Pak Umar Wirahadikusuma. Iya Iya. betul. Cuman bukan jadi presiden Bukan, ya. iya, betul Pak. Nah, karena mungkin amanah dari Paduka Presidennya itu yang menjadi presiden dari Tanah Sunda, orang iya. Sunda. Nah Pak, itu Bapak ketika mendapatkan ilafat, mendapatkan amanah seperti itu berhadap-hadapan langsung sama rohnya Bung Karno atau gimana sih Pak? Enggak berhadapan, cuman itu saya dalam mimpi Pak. Dalam mimpi. Dalam mimpi waktu saya belum ke sini Pak, belum tinggal di dataran Sumedang, waktu saya masih di usia 17 tahunan Pak, masih di Garut. Oh, di Garut. Itu masih di Garut. Saya bertemu dengan beliau dalam mimpi. Saya juga belum kayak sekarang itu, cuman ya kayak anak-anak itu aja Pak. Masih remaja. Itu dalam mimpinya Paduka itu ngomongnya yang jelasnya, yang detailnya gimana sih Pak? Yang detailnya gini nak, kalau nanti negara Indonesia dipimpin sama orang Sunda, insya Allah Indonesia sejahtera. Itu aja Pak, ngomong cuman gitu. Mudah nggak tahun berapa akan jadinya mah, beliau juga nggak tahu gitu. Cuman dia itu umur saya 17 tahun, dia bilang begitu dalam mimpi. Emang waktu dulu Pak Ujang masih usia 17 tahun, masih remaja ya? Iya. Ya masih muda lah, belum nikah. Iya. Itu suka tawasulan juga sama Kalau dulu saya suka tawasulan dari umur 15 tahun Pak. 15 Cuman sendirian, itu ada di musola. Kalau istilah orang Sunda mah di tajung-tajung kecil itu Pak. Kalau sekarang mah mungkin ada yang suka ngikut tawasulan itu, Pak, setiap malam Jumat ya Pak? Jumat, iya Pak. Iya, betul. Jadi hanya bilangnya yang kalau misalkan ada presiden dari Tanah Sunda, iya, Indonesia bakal jaya. Iya, katanya itu, cuman tapi kan walau alam itu saya juga kan di luar dugaan saya. Cuman saya mau menyampaikan aja, mudah-mudahan siapapun yang akan menjadi pemimpin Indonesia sekarang, mudah-mudahan nanti orang amanah aja Pak. Nggak tahu Pak Anies, nggak tahu siapa ya. Tapi yang jelas kan sekarang mah ada Pak Anies, Rashid Baswedan, yang dari Tanah Sunda asli mencalonkan presiden. Ya mungkin kalau misalkan Pak Anies nggak menang, berarti itu beda lagi ceritanya. Lain lagi ceritanya mungkin. Tapi yang jelas nanti beberapa puluh tahun ke depan, mungkin Indonesia itu bakal dipimpin sama presiden orang Sunda. Tapi nggak tahu orang Sundanya yang mana mungkin. Yang mana? Iya, nggak dikasih tahu itu. Yang penting kalau nantinya ditakdirkan sama Allah ada orang Sunda yang memimpin menjadi presiden, mudah-mudahan dia itu yang terpilih sama beliau Pak. Itu aja. Itu kenapa sih Pak? Kok Paduka Presiden bilangnya orang Sunda? Kenapa nggak bilangnya keturunannya atau misalkan dari orang Jawa? Itu alasannya ada keistimewaan apakah dari orang Sunda tersebut? Pernah bilang nggak Paduka Presidennya gitu ke Bapak? Kemungkinan kalau masalah keistimewaannya orang Sunda itu, alhamdulillah saya nggak dikasih tahu ya Pak. Cuman kalau menurut cerita gitu, kan jaya-jayanya itu Pajajaran dulu tahun sekian itu kan rajanya raja yang adil bijaksana. Kemungkinan ke sana Pak. Ya, cuman kan semuanya juga namanya rakyat, namanya raja, semuanya adil. Adil, enggak ada yang tidak adil, semuanya adil. Alhamdulillah kerasa gitu Pak sama saya rakyat kecil ya, kerasa seperti Bapak Presiden Jokowi sekarang kan sampai bantuan ke rakyat kecil seperti saya ini diterima alhamdulillah. Ya mudah-mudahan yang akan menjadi pemimpin negara Indonesia sekarang di tahun 2024 menjejaki Bapak seperti Bapak Jokowi, Pak. Harus diteladani Bapak Presiden yang sekarang. Betul, itu Pak. Karena setiap pemimpin itu nggak mungkin ada yang pengen menghancurkan negaranya, nggak pengen nyakitin rakyatnya, cuman berbeda cara. Berbeda cara itu. Ya, pemimpin kita terdahulu juga, contohnya Pak Harto, Pak Karno, Bu Mega, Pak Gus Dur, Pak Habibie, Pak SBY mencintai rakyatnya. Iya, semuanya mencintai Pak. Cuman caranya beda-beda. Karena bertahap. Iya. Itu Pak, cuman beda-beda. Cuman ada cara penyampaiannya, mungkin ada orang-orang bawahannya gitu Pak. Dia. Cuman ini kan Pak, ramalan yang sedang ramai itu ramalan Jogoboyo atau Jagaun atau apa sih yang katanya presiden itu harus dari orang Jawa gitu. Ini kan jelas-jelas bertentangan sama yang Bapak ucapkan. Kan Bapak bilangnya amanah dari Pak Karno itu harus orang Sunda yang bakal membawa jaya. Itu gimana tuh Pak? Pendapat Bapak? Kalau itu mah Pak, kemungkinan kan beda-beda pendapat. Kemungkinan beda pendapat. Kalau orang Jawa kemungkinan dia itu
ingin presiden itu dari Jawa. Kalau orang Sunda pingin presidennya dari orang Sunda. Kalau misalnya ada yang nanya orang Kalimantan pingin presidennya dari Kalimantan. Itu kan masing-masing punya kemauan mungkin ke gitu. Ya kalau untuk saya mudah-mudahan di tahun 2024 itu mudah-mudahan orang Sunda biar saya orang Sunda itu biar merasakan dipimpin sama orang Sunda, itu kemungkinan itu harapan saya itu Pak. Dan juga tadi kata Bapak kan ada amanah yang kalau misalkan dipimpin sama orang Sunda, Indonesia bakal jaya. Bu, ibunya. Oke. Iya. Bakal jaya ya Pak ya seperti itu. Tapi walau alam siapa orang Sunda itu karena banyak, karena hampir orang Jawa Barat itu kan Jawa Barat ya. Iya. Ada 49 juta jiwa. Iya, betul. Nggak tahu yang mana yang bakal jadi presiden. Iya, betul-betul Pak. Iya, betul-betul. Nggak tahu, mungkin belum dilahirkan yang bakal diciptakan yang jadi pemimpin, atau mungkin masih kecil, atau masih remaja, itu bisa aja kemungkinan betul, terjadi. Pak, Karena Pak Paduka juga mungkin Presiden Soekarno ngasih ilafat ke Bapak, ngasih amanat ke Bapak, nggak disebutin namanya siapa, nggak orangnya disebutkan. siapa, hanya bilang orang Sunda saja ya Pak ya? Orangnya, misalnya orangnya di mana nggak disebutkan, orang itu siapa. Waktu itu saya ketemu juga waktu saya umur 17 tahun Pak. Siapa tahu Pak Ujang ya. Mudah-mudahan aja Pak. Oke Pak Ujang, terima kasih nih atas penuturannya, atas ceritanya atau kisahnya Pak Ujang, yang waktu dulu ya karena Pak Ujang seling tawasulan kepada Paduka Presiden Soekarno sehingga mendapat ilafat dan lewat telan mimpi. Ada kriteria seorang presiden yang bakal membawa Indonesia jaya. Ya. Semoga Pak Ujang sehat selalu, berkah selalu, digampangkan segala urusannya ya Pak ya.